cerita pagi hari ini, kelompok saya akan membacakan unsur intrisi cerpen. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Iwan Hasan, nomor absen 28. Saya Uta Bagus, nomor absen 34. Saya Ika Damrito Jaya, nomor absen 13. Saya Komandika Bayu Permana, nomor absen 29. Saya Inyoman Agus Renata, nomor absen 17. Saya Ibu Silvan Secara Putra, nomor 8. Baik, yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Tema dalam cerpen biasanya dituliskan secara tersirat atau tidak langsung. Adanya tema dalam unsur pembangunan cerpen dijadikan ide atau tujuan utama cerita. Tema dari sebuah cerpen dapat ditemukan dengan cara menyimpulkan keseluruhan cerita. Tema yang digunakan dalam penulisan cerpen menyangkut persoalan kehidupan seperti masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan persahabatan. Masuk ke unsur yang kedua, yaitu ada alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam setiap rangkaian peristiwa. Peristiwa demi peristiwa yang terdapat dalam cerita haruslah diolah secara kreatif sehingga menghasilkan sesuatu yang indah dan menarik. Khususnya dalam kaitannya dengan karya fiksi yang bersangkutan secara keseluruhan, berdasarkan waktunya alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang pertama ada alur maju. Alur maju atau alur progresif yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Yang kedua ada alur mundur. Alur mundur atau sorot balik yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian waktu atau bergerak secara mundur. Dan yang terakhir ada alur campuran. Alur campuran atau alur maju mundur yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya latar. Latar merupakan pinjakan dalam sebuah cerpen. Latar dalam sebuah cerpen dapat dibagi menjadi 4. Latar tempat, latar waktu, latar suasana, latar sosial budaya. Latar tempat adalah lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Latar waktu adalah latar yang berhubungan dengan masalah kapan peristiwa yang diceritakan terjadi. Latar suasana digunakan untuk menggambarkan suasana kejadian pada cerpen. Latar sosial budaya. Latar sosial budaya mengarah pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fisik. Tata cara kehidupan sosial mencakupi kebiasaan hidup. Selanjutnya yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau pelaku dalam cerita. Tokoh diartikan oleh pembaca memiliki watak dan karakter yang menunjuk pada kualitas pribadinya. Tanpa tokoh, lalu cerita tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Penokohan adalah lukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerpen, tokoh yang ditampilkan berupa tokoh fiksi. Tokoh tersebut diceritakan dalam suatu situasi saja. Berdasarkan perwarnaannya, tokoh dalam cerpen dapat dibagi menjadi 2, yaitu tokoh protagonis dan protagonis. Yang pertama ada protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang taat norma-norma dan nilai-nilai ideal dalam kehidupan. Biasanya, tokoh protagonis berperan sebagai tokoh utama dalam suatu cerpen. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan konflik atau sering disebut tokoh jahat. Biasanya, tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. Unsur selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang orang pertama, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah aku, tokoh yang berkisah dan mengisahkan kesadaran diri sendiri. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Mengisahkan cerita pada umumnya mempergunakan sudut pandang orang ketiga. Narator adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama sendiri atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti tersebut misalnya Seno, Miguel, dia, dan mereka.
Yang ketiga, sudut pandang campuran. Dalam pengisahan cerita, pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga membutuhkan kreativitas penulis. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan tersebut dapat disampaikan baik secara langsung atau eksplisit maupun tersirat implisit. Amanat tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pembaca. Amanat dalam cerpen biasanya berhubungan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup presentasi kami kali ini dengan kamu Santi. Oh, Santi.